Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Total Quality Management. Pada hari ini saya ingin mengulangi dan mengulas mengenai The Seven Tools atau 7 alat kendali mutu yang kebetulan kemarin saya tidak sadar bahwa ketika kuliah berlangsung PowerPoint-nya itu nggak nampak. Jadi mohon maaf atas kejadian itu. Dan ini kita ulangi untuk di overview supaya nanti kita memiliki pemahaman yang sama mengenai The Seven Tool, karena memang dalam konteks operator atau pelaksana di lapangan membutuhkan 7 alat kendali mutu itu sebagai alat dasar untuk melakukan pengendalian mutu atau pengendalian kualitas. Oke, untuk langsung saja kita share screen. Mudah-mudahan nanti nggak ketinggalan lagi nih ya. Oh ya, ini ya. Saya mulai dari atas ya. Jadi di dalam pengendalian mutu atau dalam konteks mata kuliah Total Quality Management, maka setiap orang-orang yang bertanggung jawab dalam mutu itu harus minimal memahami konsep dan pemanfaatan dari 7 alat pengendalian kualitas. Nah, apa itu 7 alat kendali mutu? Itu adalah berbagai metode mengenai perlengkapan statistik minimal yang harus dikuasai oleh setiap karyawan. Jadi minimal. Makanya nanti ketika kenapa suatu perusahaan itu harus memiliki karyawannya memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu, karena apa? Tentu menyangkut dengan bagaimana nanti mereka memiliki dasar-dasar untuk bisa di-upgrade, untuk bisa dikembangkan. Jadi ketika diajari ya paham nanti, walaupun belum paham tapi paling enggak mereka punya dasar hitung-hitungan sederhana. Kalau enggak bisa, belum pernah belajar ya berat. Ya. Mereka mungkin rajin tapi belum tentu bisa memahami apa yang menjadikan digariskan atau kebijakan perusahaan. Ya. Kemudian di situ diterapkan dalam aktivitas gugus kendali mutu atau GKM. Nah, kita belum bicara mengenai gugus kendali mutu. Mungkin untuk beberapa yang sudah bekerja, itu ada di dalamnya ada suatu gugus kendali mutu. Untuk gugus kendali mutu itu apa? Itu suatu gugus atau kelompok yang mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kadang gugus kendali mutu itu dilombakan, ya, dilombakan bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana menemukan, dan metode yang dipakai apa? Metode yang dipakai sebenarnya metode ilmiah atau siklus, ya, seperti siklus-siklus PDCA gitu kan. Nah, jadi siklusnya nanti jadi mereka memakai pertama menetapkan tujuan, kemudian alat yang dipakai, mencari penyebab dan sebagainya. Urut-urutannya seperti itu. Nah, ini adalah alat-alat sederhananya. Bisa ditingkatkan nggak? Bisa. Nanti mungkin Anda pakai SPSS, pakai regresi dan sebagainya, pakai proyeksi bisa juga. Tapi dasar-dasarnya apa? Ada. Gunanya apa dalam 7 alat kendali itu mutu itu? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi atau mengenali apa penyebabnya, kemudian menganalisis. Setelah dianalisis kemudian dipecahkan masalahnya, dianalisis, kemudian dicari penyebabnya, kemudian dipecahkan masalahnya, serta diusahakan untuk perbaikan. Bagaimana? Nah, nanti jadi dalam konteks mutu itu mesti ada namanya perbaikan berkesinambungan. Yang perbaikan berkesinambungan itu sebetulnya intinya adalah siklus PDCA atau siklus Deming gitu.
Nah, alat-alat ini masih sangat sederhana. Dirancang memang sederhana karena menyangkut untuk sebagai bekal bagi para karyawan yang berbasis atau berpendidikan sekolah menengah. Sekolah menengah. Namun demikian ini juga diajarkan ke Anda yang orang-orang manajemen untuk bisa menjadi dasar juga, menjadi dasar juga ketika nanti masuk dalam ranah manajemen operasi. Kemudian tujuannya apa? Adalah untuk memudahkan pelacakan secara tepat atas masalah yang mungkin terjadi. Ya. Masalah itu pada prinsipnya, dari situ nanti kita lihat juga apakah itu masalahnya sistemik atau non-sistemik. Artinya apa? Ketika terjadi sesuatu penyimpangan, itu kita lihat dulu, apakah itu berulang pada waktu yang sama, orang yang sama, gitu kan, atau pada suatu proses yang sama. Maksudnya gimana? Kalau misalnya suatu kejadian berulang pada jam, kebetulan misalnya prosesnya adalah proses shift, terjadi pada shift 3, yaitu misalnya terjadi pada jam 4, misalnya gitu. Loh, setiap kejadian, apa itu, ada kebocoran produk kok selalu terjadi sekitar jam 4 pagi. Nah, itu artinya sebetulnya itu sistemik. Nah, sistemik artinya, oh, terus dicari penyebabnya. Kenapa selalu terjadi pada jam setengah 4 pagi? Setelah dicari, ditelusur penyebabnya, oh ternyata setengah pagi itu adalah waktunya orang-orang paling ngantuk-ngantuknya orang kerja. Orang hidup itu di setengah 4 pagi misalnya gitu. Itu, oh, jadi nanti bagaimana penanggulangannya? Oh, mungkin ya sebelum itu dikasih kopi misalnya kayak gitu. Jadi harus ada solusi atau ada mungkin ada istirahat. Jadi mungkin diberi istirahat sebentar untuk tidur misalnya gitu. Nah, kemudian itu adalah kalau yang sistemik. Kalau yang tidak sistemik gimana? Kalau yang tidak sistemik itu kejadiannya itu acak. Ya, misalnya kejadian terjadi pada kadang hari Minggu, kadang hari Senin, kadang jam 11, kadang jam 3. Berarti secara waktu itu acak. Itu tidak sistemik waktu. Ya. Tapi bisa jadi ditelusur lagi itu kejadiannya, oh, kejadiannya kok selalu di shift-nya Yudi, kalau kepala regunya Yudi kok selalu kayak gitu. Oh, berarti kan sistemik lagi itu. Sistemik karena orang gitu kan. Ya. Jadi ditelusur sistemik itu bisa jadi karena orang yang mengerjakan atau operator, kemudian sistemiknya karena waktu, atau mungkin juga karena alat. Ya, karena alat. Karena alat misalnya, oh kalau pakai alat ini ada 3 alat, selalu kerusakannya penyimpangannya di alat pertama. Nah, itu berarti sistemik di alat pertama. Tapi kalau kejadiannya ya kadang di alat 1, kadang di alat 2, kadang di alat 3, ya itu berarti acak. Nah, terus ada mungkin hal yang lain lagi seperti apa misalnya gitu. Misalnya kejadian penyimpangan karena selalu pada saat terjadi petir atau pada saat hujan deras. Itu juga sistemik. Ada penyebabnya yang berulang ceritanya gitu. Nah, itu harus ditangani. Kalau sistemik itu lebih mudah ditangani karena bisa ditelusur dari hal-hal penyebabnya. Tapi kalau yang acak itu berarti memang kejadiannya hanya bisa jadi sekali itu sepanjang hayat gitu ya. Itu agak susah. Jadi memang ya berarti istilahnya takdir itu ya di situ gitu. Nah, ada tujuh alat kendali mutu yang apa saja. Yang pertama adalah namanya lembar periksa atau check sheet. Nah, yang berisi tentang kegiatan atau kejadian suatu jangka tertentu. Contoh check sheet adalah absen. Itu adalah contoh check sheet. Jadi kita seseorang hanya paling penting centang kayak gitu kan. Nah, biasanya juga check sheet ini bisa juga kadang disebut dengan bed sheet bisa juga, atau logbook bisa juga. Jadi itu menggambarkan catatan-catatan yang di lapangan supaya nanti kita bisa merekap
Nah, check sheet bisa jadi juga dalam wujud timbangan. Misalnya kita setiap barang datang ditimbang, tanggal berapa, jumlahnya berapa, suppliernya siapa, kemudian ditimbang barangnya apa. Itu check sheet. Jadi datanya dimasukkan seperti itu. Nah, kalau di manual, sebetulnya Google Form itu bisa jadi adalah check sheet. Karena itu untuk sumber inputan. Ya. Itu Google, karena sekarang udah modern. Nah, jadi tahapan pertama biasanya kita membuat buku-buku apa itu buku yang dijual ada garis-garisnya itu bisa cek sheet. Kemudian tahapan berikutnya kita masukkan ke Excel lebih gampang diolah. Nah sekarang sudah pakai Google Form. Nah, lah di dalam Google Form atau dalam Excel itu kemudian kan data mentah itu. Nah setelah data mentah kemudian kita ubah untuk diolah. Jadi kita harus ketika mau ngolah data mesti harus ada inputan data. Yang kedua adalah namanya stratifikasi atau pengelompokan. Jadi data-data tadi itu kemudian dikelompokkan menjadi jenis yang lebih kecil, yang lebih seragam, yang mengandung unsur tunggal. Misalnya data berat, kemudian data tinggi. Jadi seseorang yang didata, misalnya orang lagi cek apa ya, cek kesehatan atau apa, itu bisa dikelompokkan. Oh, dia rata-rata beratnya sekian. Nanti oh rata-rata tingginya sekian. Oh rata-rata lebar bahunya sekian. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah histogram. Histogram itu adalah diagram balok yang menggambarkan distribusi data yang ada. Jadi menggambarkan distribusi. Jadi dari diagram itu sebetulnya apa sih? Alat-alat kendali mutu ini sebetulnya alat-alat bantu memudahkan kita untuk melihat tujuannya kita itu seperti apa. Nah, setelah ada histogram, diagram balok, kemudian ada diagram Pareto, yaitu suatu diagram yang menunjukkan skala prioritas yang harus ditangani. Diagram Pareto sendiri adalah gabungan dari dua jenis diagram, yaitu diagram balok, histogram, dan diagram garis. Yang tujuannya untuk membandingkan persentase masing-masing. Karena di dalam prinsip Pareto itu ada 80 akibat itu disebabkan oleh 20 penyebab. Jadi misalnya contohnya gini, misalnya suatu kecelakaan lalu lintas, itu kalau kita telusuri itu sebetulnya dari sekian kecelakaan, misalnya ada 80 kali kecelakaan, gitu kan, dari 100 kejadian, 80 kalinya itu bisa disebabkan oleh dua hal. 20%, 20% penyebab. Jadi bukan tidak kita mengumpulkan penyebab apapun, misalnya perdukunan, klenik dan sebagainya, bisa jadi itu nggak masuk. Yang masuk mesti ada penyebab yang utama. Bisa jadi karena tanjakan misalnya terlalu lebar atau kedisiplinan. Jadi mesti akan mengumpul, jadi mengumpul. Ya. Misalnya, kenapa orang itu nggak bisa sejahtera atau bisa dibilang miskin? Penyebabnya apa? Yang bisa jadi malas gitu kan. Pendidikannya kurang misalnya gitu. Nah, itu adalah penyebab-penyebab utama ya. Nah. Kemudian yang kelima adalah namanya diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat atau disebut juga dengan fishbone diagram. Kenapa disebut diagram tulang ikan? Karena memang bentuknya kepalanya itu adalah akibat disebabkan oleh tulang-tulang, gambarnya seperti itu. Di mana itu adalah ada suatu faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, faktor penyebab yang biasa disebut dengan 4M 1E. 4M itu apa? Itu adalah metode, kemudian material, man, mesin, dan mesin. Jadi 4M. E-nya apa? Lingkungan. Kadang ada yang menambahkan satu lagi apa? Money, ya, keuangan. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu ada diagram pencar atau scatter diagram, itu yang menggambarkan korelasi antar penyebab dan faktor bersinambungan terhadap karakteristik mutu. Jadi nanti ini sudah menggunakan korelasi. Makanya nanti di dalam korelasi itu ada, kalau kita munculkan dalam suatu software, itu bisa muncul
diagram pencarnya, bagaimana sebaran atau tebaran dari antara variabel tergantung dan variabel tidak tergantungnya. Nah, semakin mengumpul membentuk garis, maka semakin ada hubungan, semakin berkorelasi. Semakin koefisien korelasinya mendekati semakin satu, itu semakin berkorelasi. Kemudian bagan kendali yang terakhir adalah bagan atau control chart. Itu berisi suatu bagan dua buah garis mendatar. Yang satu adalah namanya lower limit atau batas bawah, dan yang satunya itu adalah upper limit atau kontrol bagian atas. Nah, sebetulnya ada satu lagi garisnya ya namanya average atau garis rata-rata untuk menunjukkan garis di mana itu memang untuk keseimbangan. Jadi ada nanti garis maksimum dan minimum dan rata-rata. Ini adalah 7 alat kendali dalam mutu. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita ambil contoh tahap demi tahap. Oke. Ya, maaf. Jadi pertama adalah namanya lembar periksa atau check sheet. Ya. Ini mutlak, jadi siapa yang sedang mengendalikan kualitas, sedang melaksanakan penelitian, itu harus memiliki buku periksa, lembar periksa, atau kadang disebut dengan lembar kerja. Nah, kadang ada yang mungkin memanfaatkan logbook. Tapi yang jelas mesti kita nyatet. Misalnya kita lagi penelitian, oh suhunya sekian. Kemudian ada kejadian, mulai mendidih. Dari situ semuanya nanti akan datanya kita kumpulkan lewat check sheet inilah. Nanti baru kita olah. Nah, kita olah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya Anda buka toko. Buka toko itu keperluannya biasanya mungkin kedatangan barang, tanggal, nama PO, kemudian jumlah barang, nama barang, kemudian harga barang. Itu untuk kedatangan atau pembelian. Kemudian untuk penjualan, nanti check sheet-nya apa? Tanggal, jumlah penjualan, jenis barang yang dijual, kemudian siapa pelanggannya, alamatnya, misalnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita bisa mendatakan. Pertama kalau dari sisi, siapa pembeli terbanyak kita dari daerah mana? Ternyata daerah Kecamatan Bumiayu misalnya gitu. Atau ternyata kita jual paling banyak di mana gitu ya. Berapa kilogram per hari kelihatan kalau sudah diolah. Berapa batang per hari kelihatan gitu kan. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat check sheet. Yang pertama adalah sasarannya harus jelas ya. Tapi dalam check sheet ini kadang biasanya semua dimasukkan dulu aja. Nanti pada saat mau dipakai, diolah sudah nggak nyari-nyari lagi. Seringkali itu kita datanya itu susul menyusul lah, itu kurang bagus. Harus kita rencanakan kita itu butuh apa saja untuk bisa nanti buat laporan yang baik. Kemudian keterangan yang diperlukan memenuhi sasaran seperti tadi mengenai berat, nomor PO,
kemudian alamat, nomor telepon, nah, kemudian harga dan sebagainya. Nanti dari situ akan kelihatan, oh harga maksimal sekian, harga terendah sekian. Gitu. Kemudian dapat diisi dengan mudah dan cepat. Jadi bukan yang rumit, artinya yang singkat-singkat. Kemudian dapat disimpulkan dengan cepat. Lah, dengan disimpulkan nanti bisa nanti dibantu dengan alat analisis yang lain, yang seperti apa? Misalnya ini lembar periksa itu seperti ini. Nah, dari sini kita belum melihat prosen. Ini kan namanya contoh kan mesti sederhana. Misalnya ini ada 3 kejadian penyimpangan atau cacat per minggunya dari setiap proses, misalnya setiap proses 10.000 itu ada kecacatan logo pada minggu pertama 6. Gitu. Kemudian jahitan 20, anyaman 8. Minggu kedua itu kecacatannya misalnya logo 6, jahitan 25, anyaman 8. Nah, dari data ini nampak bahwa kecacatan itu yang paling banyak itu sebenarnya terjadi pada jahitan. Itu kalau dilihat dari jenis cacatnya. Tapi kalau dilihat dari kapan, itu paling banyak adalah pada minggu ketiga. Nah, dari sini udah mulai kelihatan data seperti ini. Makanya nanti ketika Anda menjadi seorang profesional, menjadi seorang manajer, bicaranya harus dengan data. Jangan katanya-katanya, jangan asal asumsi sendiri. Kalau jangan katanya-katanya nanti namanya debat kusir gitu ya. Harus rasional. Jadi ketika Anda bisa menyampaikan presentasi atau argumen dengan data, dari sini misalnya apa? Mesti yang ditangani apa? Ditangani itu adalah ya masalah jahitan gitu kan kalau melihat dari sini. Ini baru masih sederhana. Itu sebetulnya nanti total keluhan atau jenis cacat kan 160 ini ya. Jadi kalau yang cacat paling banyak itu adalah jahitan, kalau minggu yang terbanyak di minggu ketiga. Ya. Oke. Kemudian stratifikasi. Nah, setelah data check sheet, kemudian distratifikasikan atau dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan membagi ke seluruh area perhatian menjadi kelompok sejenis atau subkelompok yang lebih kecil untuk identifikasi faktor masalah yang sehingga lebih jelas. Nah, seperti ini tadi kan masih dalam bentuk per minggu. Nah, ini jumlahnya sekian. Jadi paling banyak itu adalah di jahitan. Anyaman yang tadi nomor logo yang urut 1 itu bentar saya ngecas ya. Itu sebetulnya yang paling rendah kejadian cacat. Dengan persentase berapa? Oh, jahitan 60%, anyaman 25%, kemudian logo 15%. Nah, ini kalau sudah masuk ke stratifikasi atau klasifikasi. Kemudian histogram atau diagram batang. Itu atau diagram balok atau kolom. Itu memperlihatkan distribusi yang diperoleh bila mana data dalam bentuk angka sudah terkumpul. Sebetulnya tadi kan ini hampir bermiripan. Ya, tapi fungsinya beda-beda. Kalau ini kan sebetulnya sudah, jadi kalau tadi itu data dalam bentuk tabulasi, Excel atau tabel, lah ini sudah digambarkan. Nah, ini makanya nanti Anda kalau sudah skripsi atau menyajikan data, itu kalau Anda presentasi baiknya pakai diagram-diagram seperti ini. Jadi presdir atau pejabat-pejabat yang tinggi itu langsung melihat, mereka nggak mau baca seperti berapa-berapa gitu kan. Tapi oh ternyata kerusakannya itu kelihatan pada jahitan gitu. Nah, seperti ini ya logo. Ini salah ini tadi jahitan, ini sebenarnya ini jahitan ini. Ini jahitan, jadi ini kebalik nih. Ini jahitan, kemudian ini anyaman, ini logo, ini kebalik ya.
Jadi dari sini kelihatan bahwa kesalahan terbesar atau penyimpangan terbesar itu adalah pada jahitan. Ini salah ya, maaf itu ya. Jadi biar nggak bingung. Nah, kemudian masuk ke diagram Pareto. Kalau tadi pada diagram batang atau histogram itu hanya menunjukkan apa itu batangnya, tapi sebetulnya berapa persen dan itu digunakan untuk menentukan mana yang harus ditangani lebih dulu. Nah, makanya diagram Pareto itu disebut dengan namanya diagram prioritas. Jadi untuk menentukan skala prioritas. Makanya dalam unit-unit penjualan itu ada yang disebut dengan Pareto dan retail. Karena Pareto itu menjual lebih banyak. Satu toko atau satu organisasi jualnya banyak banget. Nah, kalau yang retail itu biasanya eceran. Jadi Pareto itu diagram dua macam bentuk grafik, yaitu grafik batang dan garis disatukan untuk melihat masalah utama atau pokok masalah. Nah, ada prinsip Pareto yang disebut apa prinsip di mana 80-20. Nah, 80-20. Tadi udah sebutkan 80-20 itu seperti apa. Jadi 80 kejadian itu sebetulnya hanya disebabkan oleh 20 penyebab. Nah, gitu. 80 kejadian disebabkan oleh 20 penyebab. Artinya jadi setiap ada kejadian-kejadian itu mesti ada hanya sekitar 20% penyebab. Tidak semua faktor yang kita sebutkan itu mesti menyebabkan. Faktornya yang kecil-kecil. Misalnya apa? Kenapa orang tidak berangkat Jumatan misalnya gitu. Oh, pada tanggal sekian. Nah, misalnya kalau sekarang sih bisa jadi karena Covid gitu. Bisa jadi karena hujan. Nah, gitu kan. Ada penyebab-penyebab lain, oh makannya belum selesai, oh belum mandi, oh belum mandi itu bukan penyebab yang utama gitu kan, bukan penyebab yang utama. Kalau kemarin sampai nggak ada orang Jumatan ya jelas karena Covid. Nah, ini juga bisa menunjukkan untuk masalah sebelum dan sesudah perbaikan dari Pareto sebelum dan Pareto sesudah, bagaimana bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada prosentasenya. Jadi ini adalah jahitan, ya. Nomor 2 itu jahitan, makanya yang tadi salah. Itu 60%. Ya, kemudian masuk ke anyaman dan ini ke apa? Ini gambarnya kurang tepat ini. Jadi kurang mewakili. Nah, kemudian yang keenam itu adalah diagram sebab akibat, yaitu disebut juga dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram karena disebut tulang ikan karena memang mirip tulang ikan. Nah, di ujung itu merupakan akibat, kemudian disebabkan oleh banyak faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor utamanya itu ada 4, ada 5. 4M, 1E, material atau bahan, kemudian metode atau cara membuat, kemudian man atau orang atau yang operator, kemudian mesin. Jadi suatu kegagalan atau penyimpanan proses disebabkan oleh terutama 4 hal tersebut. Dan satu lagi namanya E atau environment atau lingkungan. Jadi bisa jadi suatu kegagalan proses itu karena orangnya nggak hati-hati, bisa karena mesinnya rusak, bisa karena caranya salah atau metodenya salah, bisa karena material atau bahan bakunya memang sudah rusak, sudah sobek, bisa jadi. Kemudian ada faktor pendukung yang lain, misalnya di luar ada preman atau hujan atau apa, jadi pembuatan misalnya pewarnaan nggak sempurna seperti itu. Jadi 4M, 1E penyebabnya. Kadang ada yang mau nyebut 5M, 1E, boleh. Yang M1-nya adalah money atau modal, ya, atau modal. Nah, penggunaan analisis sebab akibat itu untuk mengenal apa? Untuk mengenal penyebab yang penting. Untuk mengenal penyebab yang penting.
Jadi mencari penyebab utama. Kemudian mengenali sebab akibat. Dan cara mencarinya sebetulnya ada salah satu cara namanya sumbang saran atau istilahnya adalah sebentar saya belum. Jadi model sumbang saran, model brainstorming atau gendeng-gendeng rasa, gitu kan. Jadi setiap orang itu ditanyain kalau misalnya apa? Oh ini anunya bajunya robek itu penyebabnya apa? Gitu kan semua orang ditanyain gitu kan. Oh ada yang bisa robek itu pewarnaan kurang bagus. Oh mungkin karena lembab, oh mungkin kurang kering, oh mungkin karena operatornya ceroboh pewarnanya. Nah, itu macam-macam. Kemudian juga membandingkan prosedur kerja, menemukan pemecahan yang tepat, memecahkan hal apa yang harus dilakukan sampai mengembangkan proses. Jadi ini tahapan-tahapannya juga sampai tahapan bagaimana membuat itu menjadi lebih baik karena setelah sebab diketahui maka harus ditangani. Nah, ini contohnya. Jadi ada akibat, itu ada peralatan, ada manusia, ada metode, ada bahan, dan paling kiri ini adalah environment. Kemudian yang keenam itu adalah diagram pencar atau scatter diagram. Nah, ini adalah untuk menggambarkan hubungan korelasi antara dua hal, yaitu disebut dengan juga diagram terbar. Nah, ini menggambarkan suatu hubungan korelasi, tapi juga bisa dihubungkan dengan sebab akibat atau regresi. Langkah-langkahnya itu kumpulkan data dan masukkan dalam tabel. Jadi tabel itu dalam bentuk seperti tadi tahapan 1 dengan tabel histogram maupun tabel tabel yang pertama namanya check sheet. Check sheet diperoleh data, kemudian buat sumbu tegak dan sumbu datar atau X dan Y, kemudian gambarkan titik-titik koordinat pada data tersebut. Nanti akan tertemu tebaran dari itu. Kemudian yang terakhir adalah bagan kendali atau control chart. Nah, bagan kendali ini memang paling bagus dan paling cocok ketika proses sudah berjalan. Misalnya Anda membuat batako. Nah, batako itu kemudian kita ukur atau kita timbang beratnya. Nah, misalnya untuk menimbang, misalnya kita membuat batako, kemudian kita untuk mengendalikan karena bataringan. Bataringan itu untuk melihat sebetulnya seberapa berat, karena bataringan itu memang nggak, namanya aja bataringan, nggak boleh berat-berat, maka harus ditimbang. Karena yang paling berat nanti harus di-reject, dikeluarkan. Ya. Ringan banget juga nggak boleh, berat banget juga nggak boleh masuk dalam batang kendali. Nah, jadi harus ada batasan minimum, juga harus ada batasan maksimum. Jadi, dapat satu timbangannya misalnya, satu buah ada 4,2, catat, tik gitu. Kemudian 4,3, tik. Ada yang 4,4, klik. Jadi padahal di situ tidak boleh, jadi beratnya yang diizinkan adalah 4 kilo sampai 4,5. Maka ketika di luar dari 4,5 maka di reject, di bawah 4 kilo juga di reject. Maka itu adalah fungsinya bagan kendali. Nah, bagan kendali ini untuk melihat gejala-gejala juga. Kalau trennya naik terus, maka diasumsikan nanti bisa aja keluar, loh ini kok naik terus atau turun terus. Ya. Yang paling benar adalah mengacak di antara garis rata-rata. Ya. Ketika berulang 5 kali dalam suatu titik di atas terus atau di bawah terus, itu juga sudah indikasi. Ada indikasi. Nah, jadi ada central line di tengah, kemudian juga ada lower line atau di bawah, control limit bawah, kemudian control limit atas. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai control chart ini dengan berbagai variabel. Dari sini nanti kita bisa melihat melalui bagan kendali ini apakah suatu proses itu konsisten atau out of control atau unpredictable. Jadi nanti
Dari titik-titik itu nanti akan nampak apakah ini sudah mulai menjadi penyimpangan atau tidak. Oke, itu yang bisa kita sampaikan hari ini bisa dipelajari sendiri. Ini adalah pengulangan dari pertemuan sebelum UTS yang mungkin kemarin nggak nampak itu slide-nya, sekarang sudah kita nampakkan dan bisa dipelajari bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.